Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi terkecil setelah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan luas wilayah 3.186 km persegi, terdiri dari 5 kabupaten kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Pada mulanya, Yogyakarta merupakan wilayah Kerajaan Mataram yang menyatakan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wilayah kerajaan, Yogyakarta justru paling awal menyelenggarakan pemilu di Indonesia, yaitu pada tahun 1951 dan dilaksanakan secara bertingkat. Sebagai penyelenggara pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta atau KPU DIY memiliki budaya kerja melayani. KPU DIY beralamatkan di Jalan Aibda Tutharsono nomor 47, Yogyakarta. Dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi, KPU DIY memiliki sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dengan struktur organisasi yang terdiri dari 3 bagian dan 6 subbagian. Bagian keuangan umum dan logistik terdiri dari subbagian keuangan dan subbagian umum dan logistik. Bagian teknis penyelenggara pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, hukum dan sumber daya manusia terdiri dari subbagian teknis penyelenggara pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan subbagian hukum dan sumber daya manusia. Bagian perencanaan, data dan informasi terdiri dari subbagian perencanaan dan subbagian data dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam melaksanakan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU DIY menyelenggarakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, dan pemilu anggota DPRD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, KPU DIY mengedepankan prinsip pelayanan dengan tagline KPU Melayani. KPU DIY memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan berupa informasi pemilu atau pemilihan, pelayanan hak pilih warga negara, pelayanan kepada peserta pemilu, dan juga para pemangku kepentingan lainnya dengan mengedepankan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Atas upaya-upaya tersebut, KPU DIY ditetapkan menjadi salah satu pilot project pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas tersebut, pada tanggal 28 Agustus tahun 2020, KPU DIY telah mencanangkan zona integritas di lingkungan KPU se-Daerah Istimewa Yogyakarta dengan disaksikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY,
Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di tahun 2022, KPU DIY merupakan salah satu dari 6 satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang telah lulus praevaluasi oleh Kementerian PAN dan RB untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat agar KPU DIY terpilih menjadi salah satu instansi yang memenuhi kriteria sebagai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU DIY sebagai penyelenggara pemilu berkomitmen menjadi lembaga yang berintegritas dan profesional. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, KPU DIY secara konsisten dan bertahap telah melaksanakan pembangunan zona integritas yang mencakup 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya Maria Ulfatri Rahmawati, saya biasa dipanggil Ibu Ria, saya berasal dari SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta, dan untuk tahun ajaran 2022-2023 saya diamanahi menjadi pendamping OSIS atau biasa disebut MPO. Ini memang sebenarnya sudah menjadi program utama kami seperti itu. Hanya saja kemarin kita ada pandemi ya, jadi belum bisa berkunjung ataupun belum mengadakan audiensi ke KPU. Dan alhamdulillah di tahun ini sudah insya Allah aman selalu. Kami bismillah mewujudkan rencana kami. Karena apa? Karena di dalam proses pemilu ataupun pemira, di sekolah kami sering disebut dengan pemira, itu ada sebuah proses yang hampir sama atau mungkin miniaturnya dari pemilu di Indonesia. Dan kami butuh sebuah dasar ataupun butuh sebuah acuan yang ibaratnya itu legal ataupun resmi seperti itu, dan juga bisa menjadi ajang belajarnya anak-anak kami, sehingga nantinya mereka bisa benar-benar mengamalkan pesta demokrasi secara benar dan juga nantinya bisa diamalkan untuk masa depannya nanti. Alhamdulillah audiensi di KPU ini hampir semua pimpinan hadir seperti itu. Bahkan tadi penyambutannya dari kami mulai menyerahkan surat permohonan sampai kami datang di hari terlaksananya audiensi, itu satu ramah, yang kedua kami dipermudah, informasinya juga jelas, lengkap, sehingga kami juga tidak terlalu bingung dalam memahami apa yang harus kami persiapkan, dan juga apa yang ingin kami butuhkan pun benar-benar tercatat dan benar-benar teraplikasikan ataupun benar-benar disampaikan saat audiensi. Alhamdulillah dari saya pribadi, saya benar-benar merasa bersyukur, dan juga satu sisi juga tidak menyangka, karena biasanya, mohon maaf, biasanya kalau berbau-bau dinas itu ada yang bilang saklek,
ada yang bilang serius seperti itu. Nah makanya kemarin pas mau koordinasi pertama itu saya dan juga beberapa anak-anak, Bu nanti kira-kira ditanyain apa, kemudian apakah nanti akan banyak pertanyaan atau syarat. Jadi memang ada beberapa yang dipertanyakan oleh anak-anak dan juga saya sendiri apakah nanti juga akan ditanya-tanyai. Tapi alhamdulillah saat koordinasi justru malah kami yang diberikan kesempatan untuk banyak berbicara seperti itu. Jadi banyak berbicara dalam hal apa yang ingin didapat selama audiensi, apa yang ingin diperoleh, kemudian terjadi diskusi hangat, terjadi diskusi yang membuat kami tidak tegang, membuat kami mengalir dalam berkomunikasi sehingga baik dari saya ataupun anak-anak didik kami itu merasa nyaman dan juga percaya diri dalam menyampaikan ide, menyampaikan apa yang ingin diharapkan. Dan saat kegiatan pun alhamdulillah penyampaian materinya juga tidak tegang ya dan juga tidak terlalu serius juga. Jadi anak-anak kami juga insya Allah dengan mudah dapat memahami dan nantinya bismillah bisa diaplikasikan di sekolah kami sesuai ya minimal bisa menyerupai sedikitlah dari pemilu di Indonesia seperti itu. Jangan lupa pemilu 14 Februari 2024.